warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Dewan Juri serta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Anissa Dewiani dari Sekolah SMP Negeri 1 Margahayu. Di sini, saya akan melaksanakan tantangan Leksan Berdas pada bulan Maret, yaitu mereview buku. Buku yang saya review ini berjudul Animations yang diciptakan atau ditulis oleh Kusnul Art dan diterbitkan oleh PT Coconut Books. Saya di sini menggunakan teknik review buku membuat infografis, dan beberapa informasi yang saya dapat dari buku yang sudah saya baca sudah saya tuangkan ke dalam infografis yang sudah saya buat. Kurang lebih infografisnya seperti ini. Yang pertama itu ada identitas buku. Sebagian sudah saya sebutkan di awal tadi, dan untuk buku ini termasuk ke dalam golongan buku fiksi. Untuk genrenya tersendiri yaitu ada pertemanan, petualangan, teka-teki, misteri, dan horor. Nah, buku ini terdiri dari 382 halaman, sudah mencakup dengan extra part-nya. Keunikan dari buku ini tersendiri yaitu extra part-nya bisa kita baca melalui PDF yang bisa diunduh melalui kode QR yang sudah disediakan di halaman belakang buku ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tokoh. Tokoh di dalam cerita novel ini juga cukup banyak. Cuman untuk tokoh utama sendiri yaitu ada 9 tokoh. Ada Wiraha, Itafa, Asfa, Wahi, Mariana, Naza, Sufiha, Konita, dan Makro. Nah, yang ketiga ada sinopsis buku. Buku ini menceritakan tentang seorang siswa bernama Wira Hadi Kencoro atau yang biasa dikenal dengan sebutan Wira yang keheranan dengan 8 peraturan aneh yang ada di sekolah barunya di Magnesium High School atau yang biasa disebut MHS. Nah, sampai-sampai Wira ini bertekad untuk menghapus atau mengubah 8 peraturan aneh tersebut, sampai-sampai suatu ketika dia bertemu dengan seorang siswi misterius yang bernama Asfa yang memiliki luka di bagian matanya yang diperban. Nah, Asfa ini memberikan Wira sebuah buku keramat yang dimana ketika Wira membaca buku tersebut, dia tiba-tiba berpindah ke masa yang entah kapan itu, entah dimana, yang Wira rasa dia belum pernah ke masa tersebut. Tetapi saat Wira bangun, dia itu berada di tempat yang tidak asing bagi dirinya sendiri. Dia berada di asrama dan di sekolah yang sama, namun di masa yang berbeda. Nah, salah satu alasan saya memilih buku ini untuk di-review juga, selain isi dan covernya yang bagus, ada beberapa kalimat yang menarik menurut saya. Yang dimana ketika seseorang membaca kalimat tersebut, mungkin seseorang tersebut akan merasa tertarik dan untuk membaca atau menamatkan buku ini. Nah, kalimatnya yaitu ada di belakang cover bukunya, ada di bagian sini. Untuk kalimatnya yaitu, ada di belakangmu, tampak di matamu namun buta dalam pikiranmu. Siapakah aku? Nah, kalimat ini menurut saya jika ada seseorang yang membacanya, dia mungkin akan tertarik untuk mencari tahu siapakah atau apakah jawaban dari teka-teki yang dimaksud dari kalimat atau teka-teki ini. Nah, untuk kalimat yang kedua juga terdapat di bagian belakang bukunya, yaitu di bagian sini. Untuk kalimatnya sendiri yaitu, bacalah maka kamu akan tahu, kamu akan mengerti, dan kamu akan bergerak. Nah, kalimat ini juga yang diucapkan oleh Asfa kepada Wiraha ketika dia memberikan buku keramat itu untuk dibaca oleh Wira. Nah, Wira juga ketika diberikan buku keramat oleh Asfa itu berada di tahun 2017. Dan saat Wira membaca buku keramat itu, dia kembali ke masa lalu. Nah, di tahun 2008, saat Wira membuka matanya, dia berada di kelasnya. Namun di kelas itu hanya ada 8 siswa yang bahkan belum
pernah Wira temui selama dia bersekolah di Magnesium High School atau di MHS ini. Nah, namun di sisi lain, Wira juga cepat akrab dengan 8 anak baru di kelasnya itu. Selain itu juga, di tahun 2008 ini, Wira menemukan banyak sekali rahasia-rahasia besar yang sangat-sangat kelam milik sekolahnya. Dan tentu saja, Wira menemukan rahasia besar itu bersama 8 teman barunya. Nah, sebetulnya Wira dan 8 sekawan ini itu terjebak di dalam sebuah teror permainan kartu merah, yang dimana teror ini justru membawa mereka untuk menemukan jawaban dan menemukan atau mengungkapkan rahasia besar yang sudah selama ini ditutupi atau dirahasiakan oleh Direktur Kepala MHS. Mungkin jika teman-teman ingin melanjutkan atau penasaran dengan ceritanya, teman-teman bisa langsung untuk membaca bukunya. Dan informasi terakhir dari saya di review buku kali ini, mungkin saya akan menyampaikan amanat yang saya dapat dari buku novel ini. Nah, untuk amanatnya yaitu, dari cerita novel ini, cerita ini mengajarkan kita untuk selalu saling membantu satu sama lain. Kepada siapapun temanmu, kepada siapapun orang itu, atau siapapun makhluk yang memerlukan pertolongan. Kenapa? Karena mereka pasti akan senantiasa bersikap baik kepada seseorang yang tulus untuk menolong mereka. Nah, kalian pun atau kamu pun pasti akan mendapatkan ganjaran dari Yang Maha Kuasa ketika kalian bersedia untuk menolong setiap makhluk hidup yang ada dengan tulus. Mungkin sampai situ saja informasi yang bisa saya sampaikan pada review buku kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.